Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat program beasiswa mandiri Bimba AIUEO di seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya? Tetap semangat dan terus belajar. Di video ketujuh kali ini kita akan membahas tentang visi, misi, dan tujuan. Apa yang sahabat pahami tentang visi Bimba AIUEO? Apa saja langkah-langkah untuk mencapai visi Bimba tersebut? Dan apa tujuan dari Bimba AIUEO? Visi Bimba adalah membangun generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Artinya membangun orang-orang yang cinta dengan ilmu pengetahuan, orang-orang yang senang belajar, mau mengingatkan, saling diingatkan, dan mau diingatkan, serta tidak bergantung kepada orang lain, bergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa, kapanpun, dimanapun, sampai sepanjang hayat. Untuk mencapai visi, kita mempunyai misi, yaitu misi adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai visi. Misi Bimba adalah 1. Mensosialisasikan kata Bimba. Kita sebagai orang dewasa, sebagai komunitas Bimba, wajib mensosialisasikan kata Bimba, karena kata Bimba ini mempunyai arti filosofi yang luar biasa, yaitu lahir dari tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia adalah bahagia. Salah satu kunci untuk bahagia adalah belajar. Dan belajar ini harus kita tumbuhkan sejak usia dini. Apabila sudah tumbuh minat belajar, pasti akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan kalau sudah jadi pembelajar sepanjang hayat, pastinya bahagia yang akan berdampak sukses. Yang kedua, mensosialisasikan, menumbuhkan minat membaca dan minat belajar anak sejak usia dini. Nah, kita wajib mensosialisasikan, menumbuhkan minat membaca dan minat belajar kepada orang dewasa. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang dewasa yang belum menumbuhkan minat membaca dengan menggunakan paradigma Bimba. Nah, kita di sini harus mensosialisasikan, menumbuhkan minat membaca kepada anak usia dini dengan menggunakan paradigma Bimba, dengan membuat bermain belajar 100% menyenangkan untuk anak, yaitu fun learning 100%. Yang ketiga, kita mensosialisasikan dengan membimbakan. Nah, membimbakan ini adalah proses membimbing, yaitu membimbakan anak dengan cara bermain sambil belajar. Nah, di sini tentunya prosesnya harus menyenangkan dengan menggunakan paradigma dan metode Bimba, yaitu 100% menyenangkan, small self system secara bertahap, dan individual system, yaitu subjek belajar kepada anak. Untuk menciptakan fun learning harus small step system. Bagaimana untuk small step system? Yaitu dengan individual system. Nah, untuk membimbakan ini dapat di mana saja, kapanpun, dan setiap saat dapat kita bimbakan. Dan yang membimbakan ini bukan hanya komunitas Bimba, yaitu misalnya hanya kepala unit, motivator, atau karyawan-karyawan Bimba. Membimbing ini bisa kepada siapa aja, kepada setiap orang dewasa. Tentunya orang dewasa ini sudah memahami, yaitu tentang proses fun learning 100% fun learning, yaitu menyenangkan 100% untuk anak. Nah, untuk mensosialisasikan membimbakan ini kepada orang dewasa, kita harus sabar dan kita harus memberi pemahaman kepada
kepada orang tua, kepada orang dewasa, bahwa menumbuhkan minat membaca dan minat belajar kepada anak usia dini ya ini sangat luar biasa, karena akan membangun manusia pembelajar mandiri sepanjang hayat. Nah, demikian visi misi Bimba. Tujuan Bimba. Tujuan Bimba ada dua, yaitu tujuan utama. Tujuan utama adalah seluruh keluarga besar Bimba bahagia yang berdampak sukses. Tujuan khusus untuk menumbuhkan minat membaca dan minat belajar kepada anak secara intrinsik. Nah, kita harus menumbuhkan minat membaca, minat belajar kepada anak sejak usia dini. Dan siapa yang wajib belajar? Yaitu adalah orang dewasa. Kita orang dewasa diwajibkan untuk belajar, dan belajar ini agar kita bahagia yang berdampak sukses. Nah, adapun untuk menjadikan belajar ini bahagia dan berdampak sukses, ini kita mempunyai contoh-contohnya. Nah, contoh-contoh yang dengan belajar bahagia dan berdampak sukses, yaitu contohnya di sini untuk motivator. Motivator yaitu membimbakan anak. Di sini dengan membimbing, mengarahkan anak dengan menggunakan paradigma Bimba, metode Bimba. Tentunya anak akan menjadi senang, semangat, ceria, dan anak pun akan mau mengulang, dan anak pun akan menjadi mampu dan menjadi terampil. Begitu pula juga motivator. Motivator pun akan merasa senang, ceria, semangat, dan motivator pun ini akan ilmunya akan terpakai, karena motivator ini bermanfaat. Ilmunya ini bermanfaat untuk anak-anak Indonesia, untuk seluruh orang dewasa, untuk seluruh orang-orang tua Bimba AIUEO. Nah, untuk kepala unit contohnya bahagia berdampak sukses. Di sini kepala unit selalu menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai kepala unit. Di sini kepala unit harus mensosialisasikan kata Bimba, mengarahkan untuk teman-teman, sahabat-sahabat motivator, relawan Bimba untuk mau belajar. Dan di sini akan mendapat proses pembelajaran. Di sini tentunya akan meningkatnya, yaitu emotional question, dan dengan cara menerapkan judi tangkap. Di sini kepala unit dapat bekerja sama dengan baik, dan di sini kepala unit juga akan mendapatkan ilmu kesabaran yang luar biasa, yang untuk membangun, menumbuhkan minat membaca dan minat belajar. Nah, untuk bagi anak di sini, untuk anak sudah bahagia, mau belajar dan bahagia berdampak sukses, di sini anak tentunya akan merasa senang, ceria, antusias, anak mau mengulang, dan tentunya akan menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat. Nah, untuk orang tua belajar bahagia akan berdampak sukses, di sini orang tua akan merasa senang. Kenapa? Karena anaknya rajin belajar. Orang tua tidak perlu memaksa anak untuk belajar. Nah, tadi tujuan utama dan tujuan khusus dari Bimba AIUEO. Dari visi, misi, dan tujuan pasti tentunya juga ada manfaat. Apa sih manfaat Bimba? Manfaat Bimba ini bisa kita rasakan kepada anak-anak, kepada kepala unit, motivator, relawan Bimba, kepada orang tua dan bangsa dan negara. Nah, untuk manfaatnya bagi motivator, kepala unit, di sini akan meningkatnya tentang ilmu emotional question. Di sini kepala unit, motivator selalu senang untuk memperbaiki diri, senang untuk belajar. Dan di sini ada juga intelligent question. Di sini kecerdasan akan meningkat karena selalu merasa mau belajar agar bahagia dan berdampak sukses. Nah, ada lagi spiritual question, yaitu di sini
motivator kepala unit akan menjadi dalam belajar ini, membimbakan ini, mengarahkan, membimbing anak menjadi amal soleh, karena motivator kepala unit selalu menumbuhkan minat membaca dan minat belajar kepada anak. Nah, manfaat untuk anak ada 3, yaitu dari segi afeksi, psikomotorik, dan kognitif. Kalau afeksi di sini, anak cinta belajar, anak senang belajar, anak akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, untuk psikomotorik di sini anak gemar melakukan latihan-latihan, mewarnai, menulis, menarik garis, menulis dengan kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang positif. Nah, pastinya tentu akan mendapatkan hasil yang baik. Akan di sini tentunya anak menjadi lebih kreatif. Di sini anak pun akan menjadi optimis seperti itu. Dan untuk kognitif adalah di sini anak mampu belajar secara mandiri. Jadi orang tua tidak perlu memaksa anaknya lagi untuk belajar. Nah, manfaat bagi orang tua yaitu ada jangka pendeknya, yaitu di sini orang tua senang karena anak rajin belajar. Untuk jangka menengahnya di sini bahwa keluarga semakin harmonis karena tadi anak rajin belajar tanpa dipaksa. Dan untuk jangka panjangnya di sini anak akan membantu ekonomi keluarga. Nah, untuk manfaat bangsa dan negara yaitu di sini tentunya terciptanya, terwujudnya anak-anak generasi pembelajar sepanjang hayat. Dan di sini juga akan menciptakan lapangan pekerjaan, di mana di sini dapat membimbingkan secara gratis kepada anak-anak yang tidak mampu. Nah, teman-teman, demikian tujuan, visi, dan manfaat dari Bimba AIWO. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.